Di sebuah kota industri di pinggiran Guangzhou, pagi selalu dimulai dengan bunyi mesin dan langkah kaki yang terburu-buru. Di antara ratusan pekerja migran, ada seorang pria bernama Ardi, TKI asal Ponorogo, Jawa Timur. Usianya 32 tahun. Wajahnya sederhana. Hidupnya lebih sederhana lagi. Setiap hari, Ardi bangun sebelum matahari benar-benar muncul. Ia mengenakan seragam abu-abu pabrik, menyimpan foto ibunya di dompet, lalu berangkat bekerja tanpa banyak bicara. Bekerja, menabung, mengirim uang ke kampung. Itu saja rencananya sejak awal. Ia tidak pernah datang untuk mencari cinta. Sementara itu, di sisi lain gedung pabrik yang sama, Li Sue melangkah dengan sepatu hak rendah dan pakaian kerja rapi. Usianya 28 tahun. Ia bukan pekerja biasa. Ia ditugaskan mengawasi sistem logistik perusahaan milik keluarganya, meski statusnya jarang diumumkan. Bagi Li Sue, pabrik ini hanyalah bagian dari tanggung jawab. Bagi Ardi, tempat ini adalah hidupnya. Takdir mempertemukan mereka pada sebuah siang yang tidak direncanakan. Di kantin pabrik yang penuh suara sendok dan obrolan kasar, Ardi berjalan tergesa sambil membawa nampan makan. Tanpa sadar, ia menabrak seseorang. Nasi hampir tumpah. Minuman bergoyang. Maaf sekali. Ardi refleks menunduk. Panik. Perempuan di depannya terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Kamu tidak sengaja. Bahasa Mandarin Ardi terbatas, tetapi nada suara itu jelas tidak marah. Aku Li Sue, lanjut perempuan itu. Kamu dari Indonesia? Ya. Ardi mengangguk. Iya. Saya Ardi. Dari Ponorogo. Li Sue mengangguk pelan, seperti mencatat sesuatu yang tidak tertulis. Ponorogo. Kedengarannya jauh. Memang jauh, jawab Ardi lirih. Tapi demi keluarga, jarak tidak terlalu terasa. Li Sue menatapnya lebih lama dari seharusnya. Ada sesuatu dalam kalimat itu yang membuatnya diam. Sejak hari itu, mereka mulai sering berpapasan. Awalnya hanya saling sapa, lalu duduk berdekatan di kantin. Hingga akhirnya, obrolan kecil menjadi kebiasaan. Tentang makanan pedas, tentang hujan di desa, tentang rindu yang tidak bisa pulang kapan saja. Namun Ardi selalu mengingat satu hal. Ia hanya TKI. Dan Li Sue bukan perempuan biasa. Perasaan mulai tumbuh di tempat yang tidak seharusnya. Dan Ardi belum tahu, perasaan ini kelak akan mengubah seluruh hidupnya. Hari-hari di pabrik berjalan seperti biasa. Mesin tetap berisik. Waktu tetap terasa lambat. Namun bagi Ardi, ada sesuatu yang berubah sejak kehadiran Li Sue menjadi bagian dari rutinitasnya. Setiap istirahat siang, Li Sue selalu muncul di kantin yang sama. Ia duduk tanpa pengawal, tanpa jarak, seolah statusnya sengaja ia lepaskan. Kamu selalu makan cepat, kata Li Sue suatu hari. Seperti sedang dikejar sesuatu. Ardi tersenyum kecil. Waktu istirahat singkat. Kalau lambat, perut tetap lapar saat kerja. Li Sue menatap wajah Ardi yang tampak lelah namun tenang. Kamu bekerja terlalu keras. Kalau tidak keras, aku tidak bisa bertahan di sini, jawab Ardi jujur. Percakapan mereka semakin panjang. Tidak lagi sekadar basa-basi. Li Sue mulai bertanya tentang keluarga Ardi. Tentang ibunya di Ponorogo. Tentang mimpi kecil yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Aku ingin punya bengkel sendiri suatu hari nanti, kata Ardi pelan. Tidak besar. Cukup untuk hidup tenang. Li Sue tersenyum. Itu mimpi yang indah. Bagimu mungkin kecil, ujar Ardi cepat, lalu menyesal. Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Li Sue menggeleng. Tidak, justru karena kecil, itu terasa nyata. Sejak saat itu, mereka mulai bertemu di luar jam kerja. Hanya berjalan sebentar di sekitar asrama. Membeli teh hangat dari pedagang kaki lima. Duduk di bangku taman tanpa saling menyentuh. Namun perasaan tidak bisa disembunyikan. Suatu malam, saat lampu kota mulai menyala, Li Sue berhenti melangkah. Ardi,
Panggilnya pelan. Iya. Kamu sadar tidak? Kita semakin dekat. Ardi menarik napas panjang. Aku sadar. Lalu kenapa kamu selalu terlihat menahan diri? Ardi menatap ke depan, bukan ke arah Li Sui. Karena aku tahu posisiku. Posisi apa? Aku TKI. Aku pekerja asing. Hidupku tidak seindah hidupmu. Li Sui terdiam. Dan kamu pikir itu membuatmu tidak pantas mencintai? Ardi tidak menjawab. Diamnya adalah jawaban paling jujur. Sejak malam itu, jarak mulai terasa. Ardi tetap ramah, tetapi dingin. Ia mulai menghindari pertemuan. Li Sui merasakannya. Apa aku membuatmu tidak nyaman? Tanya Li Sui suatu sore. Bukan begitu, jawab Ardi cepat. Aku hanya ingin semuanya tetap wajar. Wajar menurut siapa? Menurut dunia, batin Ardi. Menurut status. Menurut kenyataan. Namun perasaan tidak bisa diperintah. Semakin ditahan, semakin sakit. Hingga suatu hari, Ardi mendengar bisikan. Tentang dirinya dan Li Sui. Tentang status yang tidak seimbang. Tentang perempuan yang terlalu tinggi untuk seorang TKI. Dan malam itu, Ardi mengambil keputusan yang akan melukai mereka berdua. Malam itu, angin terasa lebih dingin dari biasanya. Ardi berdiri di bawah lampu taman yang redup, menunggu Li Sui dengan dada penuh gelisah. Ia tahu, keputusan yang akan ia sampaikan bukan keputusan yang mudah. Li Sui datang dengan langkah cepat. Kamu memanggilku. Ada apa? Ardi menelan ludah. Kita harus berhenti bertemu. Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa pembuka, tanpa pelindung. Li Sui membeku. Berhenti. Maksudmu? Aku tidak ingin ada kesalahpahaman, lanjut Ardi. Suaranya bergetar meski ia berusaha tegar. Hubungan ini tidak sehat untukmu. Tidak sehat menurut siapa? Nada suara Li Sui mulai meninggi. Menurut kenyataan, jawab Ardi. Aku hanya pekerja. Kamu punya dunia sendiri. Aku tidak ingin menjadi beban. Li Sui menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Sejak kapan kamu memutuskan apa yang menjadi bebanku? Ardi memalingkan wajah. Sejak aku sadar aku tidak bisa memberimu masa depan yang pantas. Hening. Lampu taman bergetar tertiup angin. Aku tidak pernah meminta masa depan mewah, ujar Li Sui lirih. Aku hanya ingin kejujuranmu. Aku jujur, jawab Ardi cepat. Justru karena jujur, aku memilih mundur. Air mata Li Sui jatuh. Kalau begitu, ini bukan tentang cinta. Ini tentang ketakutanmu. Ardi tidak menyangkal. Ia takut. Takut dunia menertawakan. Takut cintanya tidak cukup. Sejak malam itu, mereka benar-benar berpisah. Ardi meminta pindah ke cabang pabrik lain. Ia menghapus nomor Li Sui, tetapi tidak pernah menghapus perasaannya. Hari-hari kembali sunyi. Bekerja. Pulang. Tidur. Namun setiap sudut kota Guangzhou selalu mengingatkan Ardi pada Li Sui. Bangku taman. Kedai teh. Kantin pabrik. Sementara itu, Li Sui mengurung diri dalam pekerjaannya. Ia berhenti mencari Ardi. Tetapi satu hal tidak pernah ia lepaskan. Keyakinan bahwa cinta tidak salah. Beberapa bulan berlalu. Hingga suatu pagi, Ardi dipanggil ke ruang manajemen pusat. Ia mengira ada kesalahan kerja. Atau mungkin pemutusan kontrak. Ia berdiri di depan pintu besar itu dengan jantung berdebar. Saat pintu terbuka, dunia Ardi seakan berhenti berputar. Di dalam ruangan itu, berdiri Li Sui. Berbeda. Tegas. Berwibawa. Selamat datang. Katanya tenang. Aku sekarang memimpin divisi ini. Ardi terdiam. Li Sui. Aku kesini bukan untuk mengungkit masa lalu, lanjutnya. Aku kesini untuk menyelesaikan sesuatu yang tertunda. Tatapan mereka bertemu. Dan Ardi sadar, kisah ini belum berakhir. Ruang rapat itu terasa terlalu sunyi. Ardi berdiri kaku, tangannya dingin. Pikirannya berantakan. Di hadapannya,
Li Sue berdiri dengan sikap tenang yang asing baginya. Bukan lagi perempuan yang duduk di bangku taman sambil memegang teh hangat. Ia kini tampak seperti seseorang yang memiliki kendali penuh atas ruangan itu. Aku tidak menyangka, ucap Ardi akhirnya. Kamu sekarang di sini. Li Sue tersenyum tipis. Aku memang tidak pernah berencana menjelaskannya. Karena bagiku, status tidak pernah menjadi alasan untuk mendekat atau menjauh. Ardi menunduk. Maafkan aku. Untuk apa? Tanya Li Sue lembut. Untuk kepergianku. Untuk caraku menyerah tanpa bertanya apa yang kamu inginkan. Li Sue melangkah mendekat. Aku tidak marah. Aku hanya ingin kamu berhenti menganggap dirimu lebih rendah. Ardi menggeleng pelan. Aku masih orang yang sama. TKI dari Ponorogo. Tidak ada yang berubah. Ada. Jawab Li Sue tegas. Kamu tetap jujur. Tetap bertanggung jawab. Dan itu lebih berharga dari status apapun. Sejak hari itu, Ardi kembali bekerja di cabang pusat. Kali ini, bukan sebagai bahan gosip, melainkan sebagai pekerja yang dihargai. Li Sue menjaga jarak profesional di kantor, tetapi di luar jam kerja, mereka kembali berbincang. Lebih hati-hati, lebih dewasa. Suatu malam, mereka berjalan di taman yang dulu menjadi saksi perpisahan. Lampu masih sama, angin masih dingin, tetapi hati mereka tidak lagi gentar. Kalau kali ini aku bertahan, kata Ardi pelan. Apa kamu siap berjalan bersamaku, tanpa melihat ke atas atau ke bawah? Li Sue menghentikan langkahnya. Aku sudah siap sejak awal. Kamulah yang baru belajar percaya. Ardi menatap wajah perempuan itu lama. Aku tidak menjanjikan hidup mewah. Aku tidak memintanya, jawab Li Sue sambil tersenyum. Aku hanya ingin hidup yang jujur. Malam itu, tidak ada pelukan berlebihan. Tidak ada janji kosong. Hanya dua orang yang akhirnya berdiri sejajar, tanpa status di antara mereka. Namun kebahagiaan mereka belum sepenuhnya selesai diuji. Karena keputusan terbesar Ardi belum ia ucapkan. Tentang pulang. Tentang masa depan. Tentang cinta yang akan dibawa ke tanah kelahirannya. Beberapa bulan kemudian, Ardi berdiri di bandara dengan satu koper dan satu keputusan besar. Kontrak kerjanya telah berakhir. Ia memilih tidak memperpanjang. Bukan karena gagal, tetapi karena akhirnya tahu kemana ia ingin pulang. Li Sue berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Kamu yakin? Tanya Li Sue pelan. Hidup di desamu akan sangat berbeda. Ardi tersenyum. Aku tidak takut miskin. Aku hanya takut hidup tanpa arah. Pesawat membawa mereka menuju Indonesia. Menuju Ponorogo. Kota kecil dengan jalan sempit, udara hangat, dan orang-orang yang hidup apa adanya. Awalnya, Li Sue menjadi pusat perhatian. Bahasa yang berbeda. Wajah yang asing. Namun ia bertahan. Ia belajar menyapa tetangga. Belajar makan pedas. Belajar hidup tanpa kemewahan. Ardi membuka bengkel kecil di depan rumah ibunya. Li Sue membantu mengatur keuangan. Tidak ada jarak. Tidak ada atasan. Tidak ada bawahan. Suatu sore, di teras rumah, Ardi berlutut dengan tangan gemetar. Aku tidak punya cincin mahal, katanya. Tidak punya gedung tinggi. Tapi aku punya kesetiaan. Li Sue menangis sambil tersenyum. Aku tidak datang sejauh ini untuk mendengar kata tidak. Pernikahan mereka digelar sederhana. Tidak mewah, tetapi penuh tawa. Li Sue mengenakan kebaya. Ardi berdiri tegap dengan mata berkaca-kaca. Orang-orang berbisik. Tentang TKI. Tentang perempuan Cina. Tentang status yang tak seimbang. Namun ketika mereka saling menggenggam tangan, semua bisikan kehilangan arti. Karena cinta tidak pernah bertanya dari mana seseorang berasal. Ia hanya bertanya, apakah dua hati berani bertahan bersama? Jika kamu pernah merasa tidak pantas mencintai hanya karena status, pekerjaan, atau latar belakang, ingatlah kisah ini. Cinta sejati tidak membutuhkan posisi tinggi. Ia hanya membutuhkan keberanian untuk tidak menyerah.